Pada bagian sebelumnya, kita sudah berhasil membuat sebuah data untuk menampung setiap baris datanya. Dimana kita punya data yang dimulai dari indeks 0 untuk film pertama, lalu indeks ke-1 untuk film yang kedua, dan seterusnya. Semua itu kita simpan ke dalam variabel movies. Nah, tugas berikutnya, kita mau data movies ini akan kita looping atau kita lakukan perulangan ke baris HTML-nya. Kita akan taruh di sini data-datanya. Untuk itu kalian coba bungkus bagian tr ini dengan tag PHP, pembuka dan penutup, lalu di bagian akhirnya pun kita tambahkan tag penutup. Jadi kita bungkus dengan PHP baris datanya. Di bagian PHP yang pertama, kita akan tuliskan perintah for each. Kita akan lakukan perulangan, ini pembuka, lalu diakhiri dengan penutup. Untuk penutupnya kita tulis for each. Jadi cara seperti ini adalah cara lain untuk menuliskan sintak for each. For each digunakan untuk melooping sebuah data array untuk kita tampilkan satu persatu. Terus apa yang kita for each? Yang kita for each adalah variabel movies yang sudah kita tampung datanya. $movies alias $movie. Sehingga nanti semua yang ada di baris kode ini bisa kita ubah satu persatu. Ambil datanya dari database. Pertama untuk judulnya kita bisa kasih tulis PHP tag, lalu echo $movie, kasih nama aliasnya movie, kurung kotak, tulis title. Begitupun untuk genre, kita copy aja. Genre, tahun, kurang lebih seperti ini. Kita tampilkan satu persatu, lakukan hal yang sama untuk data berikutnya. Kita tinggal nampilin gambarnya, tag PHP, echo $movie, kurung kotak, gambar. Bukan gambar tapi cover. Dan pastikan gambarnya juga ada di dalam folder project teman-teman, ada di dalam folder movies, lalu gambarnya atau nama gambarnya dari database. Kita coba save, kita lihat. Nah, ini dia hasil data movies dari database kita. Sejauh ini kita berhasil menampilkan data. Nah, tugas berikutnya kita akan coba buat nomor urut. Di dalam PHP kita bisa buat variabel yang dimana dimulai dari angka 1 dan setiap loopingnya kita mau nomornya selalu ditambah 1 atau nomor plus. Kita lihat, nah ini dia. Sampai di sini kita sudah berhasil menampilkan data dari database yang cukup sederhana. Dan yang terakhir kita akan buat sebuah fitur detail untuk menampilkan semua detail datanya. Karena saya tidak mau menampilkan semua kolom di halaman ini. Karena kalau kita lihat di dalam table movies kita punya struktur yang lumayan banyak. Kita tidak akan menampilkan semuanya di dalam satu baris. Karena mungkin saja data kolomnya ada banyak. Kalau datanya banyak akan terlihat menumpuk di baris datanya. Nah, lebih baik kita tampilkan beberapa saja. Nah, untuk melihat data lengkapnya kita bisa linkkan ke halaman detail. Untuk di bagian kolom berarti kita tidak akan menampilkan link hapus dan link edit di sini. Kita hanya menampilkan satu link yaitu lihat detail. Jadi opsinya cuma lihat detail. Nanti ketika diklik kita mau mengarahkan ke detail.php. Tentu filenya belum kita buat, kita akan buat. Intinya ketika diklik kita mau pergi ke detail.php dengan mengirimkan sebuah ID. ID-nya tergantung dari PHP yaitu echo $movie kurung kotak ID. Jadi saya mau pergi ke detail, kirim data ID, ID-nya tergantung baris data yang teman-teman pilih. Kalau teman-teman lihat di bagian sini ada ID-nya, ID 1, ID 2, ID 3. Jadi ID-nya nanti dinamis tergantung baris data yang dipilih. Nah, sekarang saya akan coba kasih tips di mana kita bisa singkat untuk penulisan echo-nya. Kita bisa singkat menjadi seperti ini. Dan ini adalah cara lain untuk menampilkan atau mencetak sebuah string. Kita ganti semua, kita Ctrl D, di Sublime Text kita bisa duplikasi, kita banyakin kursornya, lalu kita bisa edit sekaligus. Kita tinggal tambahkan tanda sama dengan. Ini adalah pengganti echo di dalam PHP. Kita refresh, hasilnya sama. Oke, nanti di bagian berikutnya kita akan buat detail.php yang sudah kita kirimkan ID-nya.